Dibantu oleh para prajurit, ratusan pengungsi berhasil menyeberang masuk wilayah Sadeng. Kelelahan begitu nampak di wajah mereka, tapi mereka tetap harus berjalan. Sebelum menyeberang tadi, mereka telah menembus hutan lebat tepi pantai yang berbahaya. Di sana, jika tidak waspada, mereka akan dipatuk ular, diseruduk babi hutan atau hewan buas lainnya yang masih banyak berkeliaran. Di hutan itu pula, para prajurit Sarwajala Sadeng yang berkedudukan di Rabut Lawang suka mengisi waktu luang dengan berburu jika tidak sedang bertugas. Meski ingin sekali beristirahat, para prajurit tidak menghendaki mereka berhenti. Pinggiran sungai Rabut Lawang yang terbuka sangat rawan jika perang tiba-tiba terjadi. Setidaknya mereka harus sampai di balik bukit terlebih dahulu, karena di sanalah juga Sarwajala Sadeng memiliki kesatrian dengan pertahanan yang dianggap cukup. Setelah melewati punden yang dikeramatkan entah sejak kapan, akhirnya mereka benar-benar sampai di tempat yang dimaksud. Bukan hanya pengungsi, para prajurit pengawal juga beristirahat sekenanya, menggelosor, menyandar di batang pohon, bahkan merebahkan diri sekedar berbantal batu pipi. Demikian juga Budi dan Kalula yang tidak sanggup lagi mendorong gerobaknya terlalu jauh. Sebenarnya aku agak menyesal berangkat belakangan, Kang. Seharusnya aku pergi bersama istriku lebih dahulu di gelombang pertama, supaya tidak kebagian tugas mendorong gerobak seperti ini. Lah terus kenapa kamu kok ikut rombongan terakhir ini? Itu gara-gara aku nagih hutang terlebih dahulu, supaya ada tambahan pegangan di pengungsian. Celakanya, yang mau aku tagih malah sudah berangkat juga entah di gelombang berapa. Jadinya ya begini ini. Dilihat prajurit, aku masih kelihatan punya badan segar, malah disuruh mendorong gerobak berbekalan begini menemani sampean. Wis, tidak usah ngeluh. Lebih baik kamu mendorong gerobak berat ketimbang nyawamu hilang di Lamajang. Jika kamu tidak mengungsi, cepat atau lambat orang-orang Majapahit pasti akan tahu bahwa kamu orang asli Sadeng. Bisa saja selepas menduduki Lamajang, mereka akan melakukan pemeriksaan dari pintu ke pintu. Lah, kalau sampai sendiri bagaimana, Kang? Kalau aku memang sengaja memilih ikut belakangan. Istriku sudah berada di alam kelanggengan beberapa tahun lalu. Dua anakku sendiri bekerja untuk Sadeng. Satu menjadi prajurit Palawang, satunya lagi sebagai Makuda. Tentu saja sebagai orang tua, aku akan terciduk jika terjadi pemeriksaan besar-besaran dari pihak Majapahit. Yang beruntung tentu saja istriku. Dia tidak perlu menghadapi keadaan seperti ini, menyingkir dan menjadi pengungsi. Kadang-kadang aku sering bingung, Kang. Kalau terjadi perang di wilayah lain, orang-orang sering dukung-mendukung meski bukan warganya sama sekali. Satu membela pihak ini, satu membela pihak itu. Mereka otot-ototan dengan alasannya masing-masing. Mereka itu tidak mikir bahwa yang jadi korban langsung dari sebuah perang ya rakyat biasa seperti kita-kita ini. Ya, mereka bisa dukung-mendukung seenak udahnya itu, mungkin karena belum merasakan langsung dari dampak perang. Berjiwa tukang adu ayam.
hanya penonton yang banyak omong. Mereka lupa bahwa dalam sebuah perang nyaris tidak pernah terjadi kemenangan yang benar-benar menang. Selalu ada kematian di kedua belah pihak, dan yang mati itu tentu saja punya keluarga. Para penonton itu belum pernah merasakan bahwa akibat perang mereka akan kelaparan tanpa tahu kapan bisa makan lagi. Susah mendapat air minum, tidak bisa tidur berhari-hari, tidak bisa berbuat apa-apa ketika anaknya sedang sakit, hingga nasib yang tidak jelas ke depannya. Mereka menilai sebuah perang justru saat dirinya dalam keadaan aman. Jika tidak bisa berbuat apa-apa, bukankah diam adalah sikap yang lebih bijak? Ya, demikianlah Kang. Kadang manusia itu aneh-aneh saja. Oh iya Kang, sampean kenal dengan prajurit muda yang selalu berjalan di dekat kita tadi? Sepertinya dia sedang sakit, tapi tetap harus bertugas. Oh tidak, tapi aku pernah melihatnya beberapa kali di pasar burung. Agaknya dia suka memelihara burung. Kenapa memangnya? Ya, aku kasihan saja jika dia benar-benar sakit, Kang. Sepanjang perjalanan dari Lamajang, tentu saja menjadi hal yang menyiksa buat dia. Aku sampai sekarang belum mengerti kenapa para prajurit justru memerintahkan kita mengungsi. Kenapa mereka tidak memilih bertempur mempertahankan Lamajang sehingga pengungsian seperti ini tidak perlu terjadi? Aku juga tidak tahu, Di. Tapi aku percaya para penggede pasti memikirkan hal yang terbaik untuk rakyatnya. Tapi pertanyaanmu itu tadi malah melahirkan permenungan buatku, Di. Apa itu, Kang? Begini, kita memang pengungsi dan mereka adalah prajurit. Tapi kita ini sama-sama rakyat dari suatu wilayah. Dalam pengungsian ini, harusnya kita bersikap tidak sebagai beban, tapi bahu-membahu dengan para prajurit itu. Apapun yang bisa kita lakukan, kita bantu mereka. Jika kamu melihat dia sedang sakit, harusnya kamu suruh saja dia naik ke atas gerobak yang sedang kita dorong. Biarkan dia beristirahat di atasnya. Aku sama sekali tidak masalah mendorong gerobak yang beratnya bertambah. Anggap saja prajurit muda itu keluarga kita sendiri. Dalam keadaan seperti ini, kita semua senasib sepenanggungan. Yang membedakan hanya mereka memiliki senjata perang yang terbuat dari baja, sementara kita tidak. Itu saja. Jadi, nanti suruh saja dia naik ke gerobak jika kita diperintahkan melanjutkan perjalanan ke Balatar. Dalam keadaan sakit seperti itu, aku khawatir dia justru tergelincir ke jurang, karena nanti kita harus melewati tempat-tempat yang lebih curam. Oh, begitu, Kang? Tidak masalah. Apakah Kang Kalu tidak keberatan? Tidak, Budi. Sama sekali tidak. Suruh saja dia nanti naik. Kita jangan jadi beban lagi. Matahari baru saja angsluk ketika pertemuan tertutup di Wot Gantung masih terus dilanjutkan. Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Empu Roda, Empu Tanding, Empu Alus, Pakis, Nala, dan mereka-mereka yang terpilih masuk sebagai anggota Dewan Perang bentukan Empu Wayuh dan Gajah Mada. Mereka memetakan berbagai permasalahan dan membuat keputusan-keputusan yang dianggap penting. Situasi telah sedemikian mendesak dan tidak mungkin membiarkan pasukan Araramanra Kembar hancur seluruhnya di wilayah Tigang Juru.
Setelah pembicaraan yang sedemikian rumit dan panjang, tibalah mereka di penghujung pertemuan. Jadi demikian, keberangkatan pertama sejumlah 1.000 prajurit akan dipimpin oleh panjenengan Empu Tanding. Kekuatan utama yang harus panjenengan bawa adalah prajurit Pamanah dan Agilingan. Araraman yang telah berada di timur sama sekali tidak punya dukungan pasukan ini. Meski demikian, tentu saja panjenengan tetap perlu menyertakan prajurit Magalah, meski tidak perlu terlalu banyak. Sendiko, Empu, akan saya laksanakan. Tapi, bolehkah saya mengerahkan prajurit Pamanah dari kesatuan Rajasa, meski saya bukan berasal dari kesatuan itu? Terus terang saja, sampai saat ini, kesatuan Rajasa tetap yang terbaik dalam keahlian memanah. Bagaimana menurut panjenengan Empu Ayu? Tidak masalah, Empu Mada. Sebagai rakyat Tumenggung, saya akan memberikan surat penyerta kepada Empu Tanding agar Mantri Rajasa membantunya memilih kesatrian mana yang akan dikerahkan besok pagi. Terima kasih, Empu Ayu. Pergerakan selanjutnya dilakukan pada siang hari. Empu Alus dan Empu Nala berangkat menyusul bersama 3.000 pasukan campuran. Sesampai di Pasuruan, saya minta Empu Nala segera menambahkan 500 pasukan Sarwajala yang berkedudukan di sana ke dalam rombongan. Mereka harus disiagakan jika pergerakan melalui sungai memang perlu dilakukan. Sendiko, Empu. Dun pangapunten Gusti. Apakah di Pasuruan saya juga harus mempersiapkan kapal-kapal penyerbu? Sebaiknya siapkan saja, Nala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kita memerlukan kapal-kapal itu untuk menuju Ketah, atau masalah Tigang Juru ini hanya akan selesai di darat? Sendiko, Gusti. Empu Ayu, apakah panjenengan tidak keberatan jika di sore harinya saya menyusul kemudian dengan 10.000 prajurit bersama Empu Pakis, sementara panjenengan dan Empu Roda berangkat lusa bersama Gusti Rani? Saya mendengar beliau akan turun langsung ke medan perang juga, mengikuti kebiasaan raja-raja sebelumnya. Sebelum beliau datang, saya perlu memastikan bahwa segalanya aman di lapangan. Saya tidak ingin bertaruh terlalu banyak jika menyangkut keselamatan beliau. Tidak masalah, Empu Mada. Saya dan Empu Roda akan bertanggung jawab penuh. Demi keselamatan beliau selama dalam perjalanan, saya akan menambah lapisan pasukan pelindung. Silakan panjenengan mengamankan keadaan di lapangan terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu Empu Ayu. Para empu sekalian, jika sudah tidak ada lagi yang panjenengan tanyakan, pertemuan ini akan saya tutup, dan segera kita persiapkan segalanya. Semoga Sang Hyang selalu melindungi pengabdian kita pada negara. Malam bergerak cepat menuju pagi. Ketika sebagian besar penduduk Majapahit masih terlelap, tanda panggil pasukan dibunyikan di beberapa kesatrian. Saat bende utama dipukul di pusat alun-alun, saat itu jugalah berderap rombongan prajurit keluar dari sejumlah sudut pura Majapahit. Ketika pasukan yang siap dibawanya telah berkumpul, Empu Tanding memerintahkan prajurit pengibar tunggul untuk memberi tanda bergerak keluar gerbang. 1.000 prajurit Majapahit berangkat melewati rekol utama dengan begitu perkasa. Setelah sekian lama
tidak mencium bau anyir darah. Mereka kini siap merasakannya kembali di medan